Maaf ya, kalau dia ya 3 orang ini yang diamankan nanti terlibat dia pelemparan ya, sama melukai petugas ya, maaf berarti saya amankan ya, saya prosedur ya. Ya, saya tanggung jawab dengan anggota saya. Saya minta juga tanggung jawab kita saudara. Ya. Saya minta rekan juga mundur juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pulau Batam untuk menelusuri salah satu kampung adat dari 16 titik kampung adat yang akan direlokasi oleh pemerintah terkait program strategis Ecocity. Benarkah kampung adat ada di Pulau Rempang? Mari kita telusuri. Saya Rosita Hasan melaporkan dari Pulau Batam. Pulau Batam yang terletak berseberangan dengan Singapura awalnya berdiri sendiri dan terpisah dari 2 pulau lainnya yaitu Rempang dan Galang. Seiring perjalanan waktu, ketiga pulau ini akhirnya dapat terhubung setelah pemerintah membangun jembatan Barelang yang merupakan akronim dari Batam, Rempang, Galang. Berdasarkan fakta sejarah, dahulunya kawasan Barelang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Riau Lingga yang berakhir 25 September 1857 saat Belanda berkuasa. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Barelang merupakan wilayah Provinsi Riau beribu kota Pekanbaru. Setelah pemekaran wilayah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, Barelang menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau dengan pusat pemerintahan di kota Tanjung Pinang. Namun sebelum itu, tahun 1999, Batam sudah ditetapkan sebagai kota administratif berbentuk otorita, sehingga dalam pengelolaannya melibatkan Badan Otorita atau saat ini lebih dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap, ketiga pulau ini dijadikan kawasan industri, meskipun masih ada penduduk lokal yang telah mendiaminya sejak Kesultanan Riau Lingga di sejumlah lokasi yang dikenal dengan istilah Kampung Tua atau Kampung Adat, terutama di Pulau Rempang. Sementara Pulau Galang pernah dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan pengungsi Vietnam sekitar tahun 1979 hingga 1996 dengan jumlah pengungsi yang dikumpulkan dari luar pulau tersebut sekitar 250.000 pengungsi. Terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan Pulau Rempang sebagai kawasan Ecocity, ujung-ujungnya menimbulkan konflik pertanahan karena masyarakat Kampung Tua atau Kampung Adat tidak mau direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan pemerintah dengan alasan mereka bukan pendatang, tetapi sudah ada sejak lama sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, saya sampaikan kepada saudara-saudara saya untuk menunggu karena kami lagi komunikasi dengan LAM Provinsi di Kabupaten
Polri untuk membebaskan kawan-kawan kita. Jadi mungkin kita sambil menunggu arahan, kita tetap kondusif. Permintaan dari kawan-kawan yang ingin kelam, mari kita bergeser. Kalau tidak, kita duduk di sini sampai menunggu. Itu kebijakan pemerintah pusat, Pak. Sini tuh nggak bisa, nggak salah. Kira-kira Pak, jadi gini Pak, Bukan itu membenarkan kami kan perbuatan sebenarnya yang juga ada, ya. mau mengarah ke kantor LAM Kota Batam. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri untuk 3 orang kawan kami Ya udah suruh bubar, kalian bertiga, ya ayo dicek ya. mau cek Pak kawan-kawan. Kalian bubar dulu. Ya. Berapa orang perwakilan kita cek kawan-kawan? Ya. Ayo kita cek. Kalau maaf ya, kalau dia ya 3 orang ini yang diamankan nanti terlibat dia pelemparan ya, sama melukai petugas ya, maaf berarti saya amankan ya, saya prosedur ya. Oke? Kalau mereka nggak ada buktinya situ, saya lepas. Oke ya? Kalau ada buktinya di situ ya, entah mungkin Bapak nanti ada videonya di situ, Bapak melempar anggota saya amankan juga. Ya. Itu ya kesepakatannya ya. Ini negara hukum, Pak. Ya. Hal ini pula pemicu terjadinya drama penolakan berujung demo besar-besaran masyarakat Melayu Rempang bersama puak Melayu lainnya berasal dari berbagai wilayah Indonesia seperti Melayu Riau, Melayu Kalimantan, Melayu Sumatera Barat, Jambi, Palembang, dan Sulawesi. Demo ribuan masyarakat Melayu di BP Batam Senin 11 September 2023 sempat ricuh karena aksi damai tersebut disinyalir tersisipi sejumlah oknum yang melakukan perusakan terhadap fasilitas gedung BP Batam serta melawan petugas. Pasca kericuhan, pada hari yang sama, petugas akhirnya mengamankan sejumlah orang dan kemudian menyisiri kawasan Pulau Rempang untuk mencari oknum masyarakat yang terlibat perusakan serta pelemparan hingga mengakibatkan 15 orang petugas harus dilarikan ke rumah sakit. Bapak melemparin batu, ada kelewang lagi, molotov ada di situ. Saya yakin bapak-bapak ini baik lah, ada yang tertib, tapi ada yang nyusup itu loh ya. Iya. Itu. Dari informasi bergulir, total masyarakat yang diamankan berjumlah 43 orang untuk dimintai keterangan. Untuk mengungkap kebenaran tersebut, tim majalah Outsiders mendatangi salah satu kampung adat dari 16 titik yang ada di Pulau Rempang, tepatnya Desa Pasir Panjang, Pulau Rempang. Dibutuhkan waktu 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Rempang dari kawasan Batam Center. Memasuki simpang Desa Pasir Panjang, tim majalah Outsiders harus menelusuri jalan tanah berbukit selama lebih kurang 45 menit menggunakan kendaraan roda 4 jenis pickup. Untung saja saat itu tidak hujan, karena bila jalan tanah tersebut basah, maka akan sulit dilalui karena licin dan berlumpur. Kami mencoba menemukan warga setempat. Namun, kawasan yang termasuk salah satu dari 16 kampung tua tersebut terkesan sepi seperti kampung tidak berpenghuni. Meskipun terlihat kendaraan di depan rumah, namun tak satu pun warga berada di luar. Hanya beberapa warga saja yang dapat ditemui. Itu pun setelah dihubungi oleh penunjuk jalan yang ikut serta bersama kami sejak dari Batam Center. Salah seorang warga yang kami temui mengatakan kondisi kampung mereka saat ini mencekam karena aparat keamanan tengah mencari pelaku perusakan dan pelemparan aparat saat demo tolak relokasi di BP Batam tanggal 11 September 2023 lalu. Mata pencaharian warga kampung tua ini adalah nelayan. Namun kami tidak menemukan
aktivitas berarti di pesisir pantai. Hanya terlihat 2 orang nelayan yang tengah memperbaiki jaring. Orang pada keburukan semua. Katanya yang salah tak salah laki-laki mau tangkap mau turunnya dong kabur orang. Jadi kabur kawan-kawannya. Iya, ada lagi orang takut semua lah yang salah semua mau bukan itu ibu anak-anak semua. Nah, ada orang kecil semua tinggal sendiri ya nih. Jadi tinggal lari ke hutan semua. Ya hutan lah sembunyi. Astagfirullahaladzim. Mana lah kita kan. Sedih kan. Sedih dengarnya. Cuman bisa menahan di hati aja. Jadi sampai yang kemana lagi. Kita tengok setia. Ya bang. Hai. Biasa ramai ya? Tak ada melaut, Pak? Belum. Kapan melaut? Tengok ini buat. Kawan-kawan tak ada yang melaut lagi nih? Namun, tidak banyak informasi yang dapat kami ungkap karena ada kecemasan dan ketakutan dari mereka ketika diajak berbincang terkait relokasi dan pencarian warga yang diduga turut serta membuat kericuhan saat demo. Awalnya, kedatangan kami sempat dicurigai dan masyarakat menolak untuk berbicara lebih rinci. Setelah melakukan pendekatan, akhirnya beberapa dari mereka mau buka suara. Yunus mengatakan dirinya telah berada di Rempang sejak 1980. Kini, pria 80 tahun tersebut tidak lagi melaut karena profesi nelayan yang ia geluti selama ini tidak lagi dapat dilakukan. Di samping faktor umur, ia juga mengalami stroke. Ia berkisah, sewaktu Batam belum dikenal sebagai kawasan industri, orang-orang Rempang pergi berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup menggunakan perahu ke Tanjung Pinang. Mereka biasanya berlabuh di pelabuhan pelantar koperasi Tanjung Pinang. Rata-rata seluruh anak Yunus juga berprofesi sebagai nelayan, serta hidup berdampingan dengan dirinya. Ketika ditanya apakah dia bersedia direlokasi, Yunus dengan ucapan yang terbata mengatakan dirinya menolak. Macam mana tuh Pak? Macam mana pendapat Bapak? Apa? Mau Bapak dipindah? Mau Bapak dipindah? Kita tak mau lah. Tak mau? Pasal kalau Begitu juga dengan Aprizal. Nelayan pasir panjang ini juga menolaknya. Ia menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian lain selain sebagai nelayan. Tentu saja ia harus mencari profesi berbeda, bukan lagi sebagai nelayan. Lagi pula, informasi yang ia terima sebelum ditempatkan di daerah baru, kabarnya mereka terlebih dahulu diungsikan ke rumah susun sambil menunggu selesainya pembangunan tempat baru yang dijanjikan. Tentu saja, selama masa pembangunan tersebut, ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini yang belum bisa ia cerna. Usaha seperti apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kebutuhan hidup di area pembangunan tersebut. Di kampung ini Pak sekarang udah banyak ketakutan semua Pak. Jadi pada memikirkan beban begitu besar Pak. Beban harus pindah ke tempat lain tuh sangat berat. Jadi susah nak diceritakan.
Jadi bagaimana dengan kondisi sekarang ini, kenapa kawan-kawan tak ada melaut lagi? Karena terlalu pikiran tuh terlalu kacau Pak, jadi susah juga mau ke laut jadi serba salah, kepikiran kampung nak dipindah, jadi tempat-tempat yang dah didiam itu jadi mau dipindahkan, jadi bingung Pak. Setuju nggak kalau dipindahkan? Kalau kami itu berat Pak rasa hati Pak, karena dari tok nek kami dekat sini. Alasan lain warga Kampung Tua ini karena Pasir Panjang adalah tanah moyang mereka, di mana keluarga dan kerabatnya dikuburkan. Seperti diceritakan bagian humas Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga, Said Ubaidillah. Ia menilai wajar saja bila warga menolak untuk direlokasi. Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga sendiri juga menolak keras relokasi tersebut. Ia menganggap relokasi ini seolah-olah mengikis eksistensi masyarakat adat Melayu dan menghilangkan keberlangsungan resam adat yang telah terjaga di tanah mereka sendiri. Kami dari Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga menolak dengan tegas relokasi 16 titik kampung tua di Rempang atau Galam. Dan kita terkait dengan perjuangan kita dari Lembaga Adat untuk mendapatkan hak adat mereka berupa dokumen wilayah peta wilayah takluk Kesultanan Riau Lingga 1889 dan 1898. Semoga mereka di 16 titik kampung tua tidak direlokasi, karena disitulah peradaban mereka demi masa depan anak cucu mereka. Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Kepulauan Riau, Ria Saptarika, ketika ditemui majalah Outsider, menyatakan beberapa hal penting terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Dalam wawancara khusus bersama beliau, ia mengungkap sejumlah ide untuk pemecahan masalah tersebut dan juga mengungkapkan sikap sebagai wakil rakyat. Relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap 16 titik kampung tua atau 16 titik kampung yang berada di Rempang dan Galang itu jelas menuai perlawanan atau menuai tolakan dari masyarakat, di mana masyarakat yang selama ini telah menduduki pulau itu sejak turun-temurun bahkan ratusan tahun, di mana mereka bekerja di situ, hidup di situ, lahir di situ, bahkan berkubur di situ. Bahkan tidak jarang kita temui kuburan-kuburan tua yang berada di situ. Demikian juga mereka merasa tembuni mereka berkubur di situ. Nah, itulah yang membuat kita harus sangat peduli dengan 16 kampung tua tersebut. Nah, makanya saya selaku anggota DPD RI juga berkeberatan dengan pemindahan kampung tua yang ada di Rempang dan Galang tersebut. Nah, artinya perlu ada upaya pendekatan yang sistematis, yang maksudnya lebih komprehensif, yang sehingga upaya itu bisa diterima oleh mereka dan tidak dengan perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti selama ini terjadi, di mana terjadi juga pengusiran mereka, di mana mereka yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, yang sedang sedang tenang, merasa terusik dengan hal tersebut. Nah, jadi artinya perlu dipertimbangkan kembali upaya yang dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini yang dilakukan melalui tim terpadu antara otorita, Pemko Batam, kepolisian dan TNI. Itu saya kira. Baik, dari hal tersebut menurut Bapak apa sih solusi yang paling tepat untuk masyarakat dari 16 kampung tua-tua tersebut? Ya, jadi dengan adanya penolakan ini saya berpendapat pilihan pertama adalah membiarkan mereka tetap di kampung tua tersebut dengan tadi rencana pengembangan industri atau rencana investasi yang ada di Rempang dan Galang itu, dan dipadukan dengan mereka harus ditata, mereka harus juga dibangunkan fasilitas-fasilitas yang baik sehingga mereka hidup berdampingan dengan perusahaan. Dan kalaupun tidak, sesuatu yang saya kira bisa menjadi win-win solution adalah bagaimana mereka diciutkan secara kelompok tadi. Kalau tadi ada 16, coba kita upayakan diciutkan menjadi 8 misalnya. Yang kecil-kecil kita padukan sehingga menjadi 8 titik kampung tua yang sehingga dan ini pun harus ditata sedemikian rupa, dan itulah gunanya adanya tim terpadu ini. Harusnya mereka bisa menata, bisa menjembatani permasalahan-permasalahan ini tidak dengan semena-mena seperti yang sudah dilakukan selama ini. Ya, sekali lagi mereka tentu merasa terusik, dan lebih dari itu mereka merasa terintimidasi dengan cara-cara yang dilakukan selama ini. Pak, kondisi saat ini sangat menegangkan dari pantauan tim majalah Outsiders langsung yang berada di lapangan. Nah, mereka sampai bersembunyi ke hutan karena ketakutan adanya teror dari pihak hukum. Nah, menurut Bapak bagaimana proses pemusatan win-win solution bagi masyarakat kampung tua? Ya, memang upaya ini telah membuat mereka merasa di teror. Ya, apalagi upaya tim terpadu yang merangsek ke wilayah-wilayah mereka membuat mereka tidak tenang, membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidurnya tidak nyenyak, membuat mereka bahkan bekerja pun tidak lagi merasa tenang, yang bersekolah pun demikian. Dan bahkan saat ini mereka dipindahkan, artinya fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas dan lain-lain kan sudah tidak ada lagi. Nah, dengan begini ini akan menjadi upaya yang mencekam bagi mereka. Saya kira ini perlu dilakukan pendekatan yang lebih manusiawi, pendekatan yang dilakukan harus lebih tepat, misalnya dengan memanggil tetua-tetua atau orang-orang tua yang ada seperti LAM misalnya, bisa menjadi orang tua dari mereka atau dan lain-lainnya, sehingga diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak lagi seperti orang mengusir penduduk yang tidak pada tempatnya. Nah, sedangkan mereka adalah orang yang berkedudukan di suatu tempat dengan sudah turun-temurun di sana, telah ratusan tahun di sana. Jadi sangat tidak tepat saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Baik, mungkin yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap cara-cara pemerintah menghadapi sikap masyarakat dalam rangka mereka mempertahankan tanah leluhur mereka yang sejak masa Kesultanan Riau Lingga? Ya, jelas ini sungguh tidak tepat ya. Sedangkan di dalam Islam saja orang yang terusir dari tanah kelahirannya itu adalah sama dengan perjuangan jihad fisabilillah. Artinya mereka mempertahankan tanah kelahirannya itu sama dengan jihad fisabilillah. Artinya ia kalau mati akan mati syahid. Ia berjuang itu adalah berjuangan fisabilillah. Artinya itu sesuatu motivasi yang luar biasa.
bahkan dari agama Islam sendiri, yakni di dalam Al-Quran. Apalagi dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hendaknya investasi itu adalah mensejahterakan masyarakat, bukan seperti sekarang menakut-nakuti masyarakat, dan sedangkan mereka sudah turun-temurun tinggal di situ. Saya kira sangat tidak tepat kalau pemerintah melakukan pemindahan secara paksa, tidak dengan secara persuasif, tidak dengan secara mereka kemudian bisa sadar dengan sukarela. Saya kira begitu, artinya bahwa upaya-upaya ini harus dihentikan dan tidak boleh dilakukan lagi kecuali dengan persetujuan mereka. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Arya serta Riko.